Halo semuanya para penggemar serial drama India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Guruji mengatakan puja ini adalah masalah kebanggaan bagi Suryavanshi. Kereta akan pergi dari Ayodhya ke timur. Tugas kita untuk memastikan bahwa ini terjadi dengan benar. Surpanaka mengatakan, kamu dapat melihat apa yang akan terjadi sekarang. Nagarset turun dari batu. Surpanaka memecahkan batu itu dengan bubuk. Nagarset terlihat kaget. Guruji mengatakan kita tidak perlu melakukan apapun yang membuat marah Purohit. Nagarset mengambil toples bubuk. Lava mengatakan kami juga ingin mengambil bagian dari acara Akbar Ayodhya. Kusa mengatakan akan lebih baik jika memulai cerita Ramayana. Guruji mengatakan, kamu tidak bisa terlibat dalam hal ini. Kamu berdua harus mengurus tugas penting. Dia pun pergi. Kusa bertanya apa maksudnya. Lava bilang tidak tahu. Lava dan Kusa bangun, kemudian keluar dan melihat semua orang sudah bangun dan bekerja untuk puja. Hanuman juga sibuk dalam pengaturan. Satrugna melihatnya datang. Hanuman pun mendarat. Dia mengatakan, Rama memintaku untuk mendapatkan air suci sungai Gangga. Satrugna bertanya, siapa yang akan melakukan sisa pekerjaanmu? Lava dan Kusa mengatakan akan kami lakukan. Hanuman bilang, aku akan pergi sekarang. Mereka akan melakukan pekerjaanku. Dia pun terbang. Satrugna bilang kalian berdua menyelamatkannya. Lava bilang dia banyak membantu kami. Satrugna mengatakan dia telah membantu seluruh Ayodhya. Di sisi lain Nagarset pergi ke Sahukar. Dia bilang kau lakukan pekerjaan di jembatan. Pastikan bahwa bubuk menyebar di jembatan. Sahukar melihat bubuk ajaib. Mereka pun tersenyum. Rama mengatakan istana terlihat cerah hari ini. Kaikei mengatakan, aku merasa hanya sedang memikirkannya. Sepertinya keluarga kita akan melihat perubahan besar. Rama mengatakan ya, itu karena keberanian Lava dan Kusa. Sumitra mengatakan, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar di pundak mereka. Dia kemudian memintanya untuk pergi untuk melakukan puja. Rishi Vishwa ingin semuanya tepat waktu. Sahukar menaburkan bubuk di jembatan. Nagarset lalu tersenyum. Tak lama setelah itu dia pun melihat jembatan mulai retak. Orang-orang melihat kereta datang. Mereka berlari menuju kereta untuk melihatnya. Lava dan Kusa meminta mereka untuk berhenti. Kereta akan datang melalui jembatan itu. Jembatan itu rusak. Lava dan Kusa mendengar suaranya. Mereka mengatakan suara apa itu? Ada sesuatu yang salah. Kusa mengatakan kita harus membuatnya jauh dari jembatan. Mereka meminta orang-orang untuk menjauh dari jembatan. Kemudian orang-orang pun jatuh di sungai. Kereta tergelincir ke arah jembatan. Lava dan Kusa melihatnya. Orang-orang berusaha menahannya. Lava dan Kusa berpikir untuk menyelamatkan kereta. Mereka melempar batu dan menghentikan kereta. Rama bertanya apa? Jembatan rusak. Penjaga mengatakan ya yang mulia, jembatan telah rusak. Lava dan Kusa menyelamatkan orang-orang di sungai. Rama dan saudara-saudaranya datang ke sana bersama seluruh keluarga. Mereka terkejut melihat situasinya. Semua orang menyebut nama Lava dan Kusa. Rama lalu tersenyum. Guruji mengatakan Rama, tidak pernah ada penundaan besar untuk puja. Kereta akan datang ke kuil, tetapi tidak akan bisa. Itu akan menjadi noda besar pada nama Suryavanshi. Laksmana mengatakan, itu bukan masalah besar, bahwa jembatan itu rusak. Jembatan akan dibangun. Kereta akan datang ke sini dan puja akan terjadi pada tepat waktu. Wanita itu berkata kita mungkin akan dikutuk oleh Suryadev jika kita tidak melakukan puja. Rama mengatakan kita tidak bisa melakukan puja dengan hati yang terganggu.
Lava berkata, "Ya, ketika hati kami tidak tenang, ibu kami biasanya memberitahu kami tentang Ramayana dan menunjukkan jalannya kepada kami." Rama lalu meminta mereka untuk melantunkan Ramayana agar hati mereka tenang. Lava dan Kusa menyanyikan kisah Ramayana tentang pertemuan Rama dan Hanuman. Kisah balik menunjukkan Rama mengatakan, "Aku akan pergi untuk mendapatkan Sinta. Dia ingin aku mengakhiri aturan penyiksaan Ravan." Hanuman mengatakan, "Kalian berdua adalah divya, bahkan pemikiranmu sangat bagus." Rama bilang, "Aku punya banyak rintangan di jalanku. Ini adalah alasan untuk kekhawatiranku." Mereka pun melihat laut yang besar. Rama melakukan yagya dan berdoa ke Varundev. Dia meminta Varundev untuk menenangkan laut dan membagi ombak, sehingga dia bisa pergi dengan tangannya dan mengalahkan Ravan di Lanka, sehingga dia bisa mendapatkan Sinta dengan hormat. Rama melakukan yagya selama 3 hari. Semua orang menunggu air laut untuk terbelah, namun itu tidak terjadi. Rama pun membuka matanya dan marah. Dia bilang, "Aku berdoa kepada kamu selama 3 hari 3 malam. Aku telah memintamu, namun kamu tidak muncul. Sekarang dunia harus melihat kemarahanku. Aku akan menguras airmu. Kita semua akan mencapai Lanka dengan menyeberang dasar laut." Rama pun menembakkan panahnya. Varundev muncul dan memegang panah di tangan. Varundev meminta maaf. Dia bilang, "Aku tidak bermaksud untuk menghinamu. Kamu adalah avatar Wisnu. Aku terikat oleh peraturanmu. Kamu telah memberi aku tanggung jawab ini. Airku dalam, jadi aku tidak bisa memberikanmu jalan. Itu sebabnya aku memutuskan untuk tidak datang atas undanganmu. Ketika kau akan mengeringkan airku, aku muncul untuk menyelamatkan hewan lautku. Akan salah untuk menyakiti mereka." Rama bertanya padanya apa solusinya. Varundev mengatakan, "Pasukanmu memiliki 2 vanar yang berbakat, Nal dan Nil. Mereka adalah putra Risi Viswakarma. Kau dapat memberi mereka pekerjaan pembentukan jembatan." Rama mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena berusaha melukainya. Kemudian Rama meminta Nal dan Nil untuk segera membuat jembatan. Laut memisahkannya dari Sinta. Dia harus mencapai Lanka. Kalian berdua tidak punya banyak waktu. Rama berpikir, "Aku akan mengakhiri Ravan jahat itu." Lalu Nal dan Nil mulai bekerja. Laksmana bertanya, "Apakah ada masalah?" Nal mengatakan, "Kita membutuhkan banyak batu, pohon, dan sumber daya untuk mengisi laut. Namun kita tidak memiliki sumber daya seperti itu." Sugriv bertanya, "Apakah tidak mungkin untuk membuat jembatan?" Hanuman lalu menulis nama Rama di atas batu dan melemparkannya ke laut. Batu itu tenggelam. Hanuman berdoa untuk mendapatkan bantuan untuk mempersatukan Rama dengan istrinya. Batu itu keluar dan mengapung di permukaan. Semua orang tersenyum. Mereka semua menuliskan nama Rama di atas batu. Rama bilang, "Aku akan datang, Sinta." Di sisi lain, Sinta mengatakan, "Aku yakin kamu akan datang." Rama melihat batu-batu membentuk jembatan. Kisah balik pun berakhir. Orang-orang menulis nama Rama di atas batu dan melemparkannya ke dalam air. Batu itu tenggelam. Pria itu bertanya, "Bagaimana ini tenggelam?" Surpanaka tertawa dan mengatakan, "Pengabdian Rama tidak memiliki kekuatan di depanku." Kemudian pria itu berkata, "Mungkin kau tidak membuangnya dengan pengabdian." Laksmana mengatakan, "Praja memiliki pengabdian untukmu, tetapi mengapa batu itu tidak mengapung? Kita harus menyelesaikan ini segera." Hanuman mengatakan, "Dia mau membuat kami khawatir. Aku tahu kau punya solusinya. Lakukan sesuatu sebelum terlambat. Ini permintaan kami." Rama menghampiri Lava dan Kusa. Dia mengatakan, "Kalian berdua telah membantu kami setengah jalan. Sekarang kalian akan membawa kami sampai pada tujuan." Lava dan Kusa bingung. Nagarset mengatakan Rama kehilangan akal sehatnya. Ia meminta Lava dan Kusa untuk menyelesaikannya. "Saatnya kau menyerang mereka."
Surpanaka berkata diam. Jika Rama mengatakan ini, maka Lava dan Kusa akan menemukan solusi ini. Pastikan mereka tidak menemukan solusi. Nagarset pun pergi. Lava bilang, aku tidak tahu bagaimana melakukan ini. Wanita itu berkata, aku akan memberikan ide. Pria itu memintanya untuk diam. Lava mengatakan, orang-orang ini tidak menghormati wanita. Aku punya rencana. Kusa mengatakan, kami percaya bahwa jika kita menulis nama Rama dan Sinta di atas batu, maka batu ini pasti akan mengambang. Kemudian Nagarset datang ke sana dengan marah. Dia mengatakan mereka mencoba menjebak kita. Mereka tidak punya cara. Kita harus pergi dari sini. Anak-anak ini akan membuat kita tenggelam. Orang-orang pun pergi. Lava dan Kusa menulis nama Sinta dan Rama di atas batu. Nagarset dan orang-orang berhenti untuk melihat. Nagarset mengatakan tidak akan ada yang terjadi. Percayalah, pergi dari sini. Lava dan Kusa berdoa. Batu itu muncul mengambang. Orang-orang melihat ini dan terkejut. Semuanya pun tersenyum. Lalu mereka semua pun menulis nama Siaram dan melempar batu-batu itu. Surpanaka bilang, aku akan membalas dendam. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Lava dan Kusa hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.